Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar video-video terupdate yang bermanfaat tidak terlewat oleh teman-teman semua. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi keterampilan presentasi bisnis. Ini adalah materi bagian dari mata kuliah komunikasi bisnis. Jadi bagi teman-teman atau mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah komunikasi bisnis, mungkin ini bisa dijadikan satu pembelajaran bagi teman-teman semua ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, keterampilan presentasi ini perlu untuk dikuasai oleh mahasiswa, khususnya dalam presentasi bisnis ya. Namun tidak hanya dalam bidang bisnis, keterampilan presentasi ini perlu dikuasai juga dalam bidang-bidang lain ya. Jadi kita harus belajar bagaimana mempresentasikan satu bisnis kita ya, agar tujuan-tujuan dari bisnis kita ini bisa tercapai. Nah, ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan saat kita akan melakukan presentasi, khususnya dalam bisnis ya. Yang pertama, tempat. Nah, kita harus tahu tempat kita bagaimana, lalu ruangan seperti apa, entah itu luas ruangan atau kondisi ruangannya itu sendiri. Kalau kita sudah mengetahui tempat presentasi kita harus menyesuaikan dengan tempat itu. Misalnya kalau tempatnya luas, berarti audio yang harus digunakan seperti apa, volume suara kita harus bagaimana saat misalnya luas ya. Kalau kecil tempatnya, tentu kita pun harus menyesuaikan dengan tempat yang kecil. Tidak hanya itu, media pun sama ya. Kalau misalnya secara offline itu bisa kita lihat. Nah, kalau secara online, misalnya melalui Zoom ataupun video, nah kita harus bagaimana melakukan sebuah presentasi bisnis. Kemudian penyelenggara. Nah, siapa penyelenggaranya? Tentu ini harus tahu ya. Apakah memang yang menyelenggarakan itu dari kantor kita sendiri atau memang kita yang diundang jadi pembicara saat presentasi. Nah, ini harus tahu. Kemudian bentuk acara. Nah, dalam rangka apa sih kita menyampaikan presentasi ini? Acaranya apa? Kalau misalnya acaranya kita mempresentasikan produk jualan kita, tentu kita harus lakukan apa untuk agar audiens ini bisa mengerti, bisa tertarik, agar audiens ini bisa tertarik membeli produk kita. Nah, bentuk acaranya harus tahu. Atau misalnya hanya sekedar mempresentasikan satu rencana atau pengembangan bisnis. Nah, ini harus tahu ya, bentuk acaranya seperti apa. Kemudian waktu yang tersedia sebelum kita melakukan presentasi, kita harus tahu berapa lama kita diberikan waktu untuk presentasi. Misalnya 20 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, ataupun misalnya all day ya. Nah, ini kita harus tahu waktu yang tersedia sehingga kita bisa menyusun materi-materi presentasi yang kita sesuaikan dengan waktunya, sehingga tujuan dari presentasi ini bisa sampai kepada audiens dengan berapapun waktu yang diberikan oleh penyelenggara. Nah, ini kita harus tahu waktu yang disediakan oleh kita ini berapa lama. Lalu pembicara lain. Nah, pembicara lain ini ya macam-macam ya, bisa jadi memang itu adalah partner saat kita presentasi, ataupun memang pembicara lain dalam hal kompetitor. Ya, ada juga saat kita mempresentasikan produk, kompetitor pun ada gitu ya. Nah, kita harus tahu siapa pembicara lain ya selain kita. Kalau misalnya dengan ada partner kita, pembicaranya, tentu kita harus berkolaborasi dengan baik, bekerja sama dengan baik saat menyampaikan presentasi. Kalau misalnya pembicara lain yang dimaksud adalah kompetitor, kita juga harus menyusun presentasinya seperti apa agar lebih menarik dari kompetitor. Ada analisis kompetitor terlebih dahulu, artinya seperti itu. Nah, agar presentasi kita lebih baik daripada kompetitor kita, atau audiens lebih memilih dan tertarik kepada presentasi kita. Nah, ini harus diketahui unsur ini, pembicara lain. Lalu audiens itu sendiri. Nah,
Di awal sudah disinggung bahwa analyzing audience ini sangat diperlukan ya. Siapa audiens kita, dari mana mereka, mungkin background pendidikannya seperti apa, umurnya bagaimana, generasi apa mereka. Nah, sehingga dengan profiling audiens kita akan tahu harus melakukan presentasi apa, atau cara menyampaikan materi ini dengan audiens seperti itu, caranya seperti apa. Nah, ini perlu ya, ini adalah unsur-unsur penting yang harus diketahui saat melakukan presentasi, dari mulai tempat, penyelenggara, bentuk acara, waktu yang tersedia, pembicara lain, dan audiens. Nah, ini sangat penting diketahui. Kemudian, nah, ada proses bagaimana kita melakukan persiapan presentasi bisnis. Nah, ini ada proses perencanaan sampai dengan penyempurnaan. Dari proses perencanaan ini dimulai dari analisis situasi ya, dari tadi kita lihat bahwa masalah tempat pun itu kita harus dianalisis, situasinya akan seperti apa, bahkan audiens ya, audiens kita siapa. Nah, ini kita harus analisis semuanya ya, dari unsur yang tadi disebutkan kita harus analisis semuanya. Lalu yang kedua, kumpulkan informasi. Nah, informasi-informasi yang perlu disampaikan dari materi yang kita siapkan harus gathering information ya, dikumpulkan informasinya, termasuk informasi-informasi mengenai tadi unsur-unsur tadi ya, tidak hanya mengenai materi tetapi informasi dari unsur-unsur yang tadi itu harus dipersiapkan. Lalu pilih sarana yang tepat. Setelah kita kumpulkan informasi, lalu pilih sarana yang tepat, kemudian lalu susun informasi itu. Nah, ini tahap perencanaan. Kemudian setelah perencanaan masuk ke penulisan. Nah, di penulisan ini kita harus menyesuaikan presentasi dengan audiens ya. Tentu tahu bisa menyesuaikan presentasi dengan audiens setelah kita menganalisis situasi. Nah, itu ya. Dari hasil analisis itu sesuaikan presentasi kita termasuk dengan audiens. Kemudian kita susun presentasi ya, bagaimana dari mulai misalnya pembukaan sampai penutup itu akan seperti apa. Ada unsur-unsur apa yang akan kita sampaikan, misalnya ada sedikit sentuhan humor, ada sedikit sentuhan ya yang lebih persuasif. Nah, ini ada di tahapan penulisan ini. Kemudian tahapan penyempurnaan. Nah, setelah selesai kita susun presentasinya, materi presentasinya, kita harus tinjau kembali isi presentasi itu. Nah, apakah ada yang kurang ataupun misalnya ada yang diperbaiki. Nah, ini dari hasil tinjauan ini. Tinjauan ini biasanya kita bisa lakukan sendiri atau misal kita minta bantuan rekan-rekan kita ya untuk meninjau isi presentasi itu yang dianggap oleh kita memumpuni ya dalam hal ini. Nah, setelah itu yang kedua, kita harus latihan penyampaian presentasi. Bagaimanapun persiapan untuk melakukan presentasi ini kita harus latihan dulu di awal ya, di sebelumnya. Jangankan presenter yang baru, kadang masih banyak presenter yang lama pun harus lakukan latihan ya. Presenter yang berpengalaman pun pasti akan lakukan latihan. Nah, apalagi kita yang merupakan presenter baru ya. Nah, ini harus latihan terlebih dahulu. Kemudian persiapkan penyampaian informasi ya. Mau seperti apa penyampaian informasi dari awal sampai akhir. Dengan waktu yang sudah disediakan atau waktu yang kita boleh gunakan berapa lama. Nah, kita persiapkan penyampaian informasinya bagaimana. Lalu yang keempat adalah atasi kegugupan. Nervous atau gugup ini hal yang biasa. Ya, tidak hanya presenter baru, terkadang presenter yang lama pun saat akan mencoba presentasi itu ada aja rasa gugup ya, meskipun tidak segugup orang yang baru presentasi. Kalau ketemu lagi orang baru atau audiens baru, rasa gugup itu pasti ada ya, tinggal kita bagaimana mengatasi itu. Makin banyak pengalaman tentu akan makin terkurangi rasa gugup itu. Nah, ini adalah proses bagaimana kita mempersiapkan dari mulai perencanaan sampai penyempurnaan presentasi bisnis kita. Nah, sekarang bagaimana
cara menyampaikannya dengan baik ya. Dalam hal ini materi atau presentasi yang akan kita sampaikan, presentasi bisnis yang kita sampaikan. Ada 4 poin penting yang harus diperhatikan jika ingin penyampaian presentasi kita bagus ya. Pertama ada voice, suara, kemudian language usage, bahasa yang kita gunakan, movement, gerakan-gerakan kita, perpindahan-perpindahan kita saat melakukan presentasi, kemudian ada body language ya, gerakan-gerakan tubuh yang mendukung yang kita sampaikan ya. Nah, ini 4 hal yang penting yang perlu diperhatikan saat penyampaian materi. Yang pertama voice. Nah, ini harus terlihat natural dan tone-nya itu enak didengar ya saat kita menyampaikan pesan. Kemudian yang kedua ada 3 yang penting untuk dikembangkan. Yang pertama adalah volume saat kita penyampaian presentasi, intonasi sama pacing ya. 3 hal ini perlu diperhatikan. Volume suara kita, intonasi kita ya, kapan kita harus gunakan intonasi yang tinggi ya, yang rendah. Kalau misalnya ada penekanan seperti apa, kalau ada kalimat ajakan bagaimana intonasinya, volumenya seperti apa, termasuk pacingnya bagaimana. Nah, ini adalah 3 hal yang penting untuk diketahui. Kemudian penggunaan bahasa, nah ini harus disesuaikan ya. Bahasa yang disesuaikan pertama dengan kondisi audiens. Kalau audiensnya tidak mengerti bahasa daerah, jangan kita gunakan bahasa daerah, gunakan bahasa nasional. Kemudian kalau misalnya audiens kita ini adalah anak muda, ya kalimat-kalimat yang kita sampaikan tentu harus mampu diserap dan memang sering digunakan oleh komunitas mereka. Nah, ini penting sekali ya penggunaan bahasa ini. Ya, bahasanya simple, tidak bertele-tele, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Yang penting jelas sehingga audiens bisa mengerti setiap kata yang kita sampaikan. Nah, ini penggunaan bahasa. Selanjutnya gerakan-gerakan kita ya. Kalau misalnya ruangannya besar ya kita leluasa bisa bergerak, namun tidak harus gerakan kita tidak mengganggu gitu ya. Jangan sampai gerakan kita mengganggu, perpindahan-perpindahan kita itu mengganggu audiens. Nah, perpindahan kita ya sekali-kali bisa pindah, jangan sampai kita hanya diem di satu titik aja. Bagaimana kita bisa lebih dekat dengan audiens dengan perpindahan kita, bagaimana audiens bisa terus fokus memperhatikan dengan gerakan-gerakan kita. Nah, ini harus dipahami ya. Tapi kalau misalnya penyampaian presentasi dalam bentuk video atau online, nah ini ada, tentu kita tidak bisa melakukan gerakan-gerakan begini ya. Yang perlu ditekankan adalah ya mimik muka kita dan intonasi saat penyampaian presentasi. Nah, itu kemudian bahasa tubuh. Nah, ini bahasa tubuh ini harus mendukung atau menekankan pada kalimat yang kita sampaikan ya. Jadi saat kita melakukan ajakan, bahasa tubuh kita harus mencerminkan ajakan juga. Saat kita melakukan penekanan, bahasa tubuh kita harus menunjukkan bahasa tubuh yang menekan. Nah, seperti itu ya, itu bahasa tubuh. Eyes contact ya, kontak mata kita dengan audiens harus seperti apa? Ini itu termasuk bagian bahasa tubuh. Kalau kita ingin meyakinkan audiens bagaimana bahasa tubuh kita, bagaimana eyes contact kita. Nah, ini sangat penting untuk mendukung apa yang kita sampaikan ya. Kalau misalnya kita ngajak tapi body language kita tidak menunjukkan ajakan ya, itu tidak akan kuat kalimat yang kita sampaikan. Nah, ini adalah body language. Jadi voice, language usage, movement, body language ini harus diperhatikan saat kita akan melakukan presentasi, entah itu dalam bisnis ataupun apapun ya. Ini lebih umum ya, lebih umum.
Kemudian masih masuk ke dalam bagian body language, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat kita berhadapan langsung dengan audiens, bukan online. Pertama, saat kita melakukan presentasi, jangan sampai tangan kita ini ada di saku ya. Do not keep hands in your pocket. Nah, ini nggak boleh. Body language seperti ini tidak disarankan saat kita melakukan presentasi. Terkesan kita arogan. Nah, ini kemudian menyimpan tangan di belakang ya, di belakang pinggang. Do not keep hands cuffed ya, behind your back. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Nah, ini seolah-olah kita menggurui kalau seperti ini. Kalau dalam presentasi bisnis tentu kita tidak boleh saling menggurui, tapi kita bagaimana membuka wawasan, menyadarkan audiens bahwa produk yang kita sampaikan ini sangat penting dan perlu untuk dimiliki. Ya tentu dengan bahasa tubuhnya seperti apa ya. Nah, ini body language ini jangan dilakukan. Nah, kemudian ini ya, melipat tangan di dada gitu ya. Ini terkesan sombong juga, terkesan arogan, terkesan kita paling tahu ya. Do not keep your arm crossed. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Lalu, nah sama ini juga ya, terlalu merendah, seolah kita yang memang di bawah audiens. Nah, tidak boleh seperti ini. Do not put hands in fig lips position. Nah, ini hindari body language seperti ini saat menyampaikan materi presentasi. Lalu jangan tunjukkan body language yang nervous, contohnya seperti ini. Nah, ini contoh saat kita nervous kelihatan ya, apalagi sampai bergetar tangannya. Nah, ini harus dihindari. Kemudian ini ya, terakhir ini, hindari hal body language seperti ini ya. Tentu dalam penyampaian materi kita harus percaya diri ya, tapi tidak terkesan sombong ataupun terkesan sangat merendah sekali ya. Kita harus bisa ambil hati audiens ya, kita harus bisa fokus pada tujuan penyampaian presentasinya apa ya, entah itu membuat mereka tertarik atau hanya sekedar penyampaian informasi atau membuat mereka bertindak. Nah, ini perlu tahu tujuan presentasinya apa, kemudian susun sedemikian rupa dengan disesuaikan dengan kondisi-kondisi tadi ya, misalnya tempat, audiens seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini perlu persiapan saat kita ingin melakukan presentasi bisnis ya. Tidak hanya persiapan diri sendiri juga, tetapi persiapan lokasi, situasi, suasana gitu ya, ini harus dipersiapkan. Apakah dalam penyampaian kita perlu menyampaikan humor ataupun misalnya kita menyampaikan video ya. Nah, ini harus diperhatikan dari awal. Itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.